Kira-kira Bapak tahu nggak kapan datangnya kematian? Apakah Bapak yakin saat kematian itu datang, pahalanya lebih besar dari dosa-dosa? Kalau nggak yakin dan ada suatu cara untuk menambah bobot pahala walau sudah meninggal, mau tahu nggak caranya? Begini Pak, kalau kita rentangkan garis kehidupan seperti ini. Orang saat hidup di alam dunia ini dimulai saat kita lahir, anggap dari 0 dan berakhir saat wafat. Rata-rata sih orang Indonesia usianya sampai 75 tahun. Usia 75 tahun aja sudah dianggap bonus. Tapi anggaplah 75 tahun. Saat usia 75 tahun kita wafat. Rentang kehidupan ini disebut dengan kehidupan dunia. Betul ya? Setelah kehidupan dunia, Bapak setuju dong ada yang kehidupan lain, ada yang namanya kehidupan akhirat. Kalau kita lihat usia kehidupan kita yang 75 tahun di dunia ini, pasti rasanya panjang banget. Tapi kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kira-kira mana yang lebih panjang? Tentu kita percaya kehidupan akhirat jauh lebih panjang alias kekal abadi. Semasa kehidupan di dunia, biasanya orang bekerja untuk mendapatkan uang. Untuk apa? Biaya hidup, pendidikan anak, dana pensiun, terakhir tentunya juga untuk warisan. Selain untuk ini semua, juga untuk membeli aset seperti rumah, mobil, tanah, dan kebun-kebun dan yang lain-lain. Tapi tentunya setelah kita meninggal, saat ajal menjemput, semua ini akan kita tinggalkan. Nah, di alam akhirat nanti, kalau kita ibaratkan di dunia, kita juga ingin bisa membangun aset seperti rumah, mobil, taman, kebun yang mengalir sungai-sungai yang indah di dalamnya. Aset akhirat ini kita bisa bangun dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sewaktu di dunia. Perbuatan kita yang sifatnya menambah pahala atau memberi nilai plus-plus seperti sholat, zakat, dan berbuat baik. Tapi sayangnya nih, tidak semua perbuatan kita itu sifatnya menambah pahala. Ada juga perbuatan-perbuatan kita yang sifatnya mengurangi pahala atau yang minus seperti maksiat, ghibah, bohong, munafik. Jadi perbuatan yang plus-plus dan yang minus-minus ini yang kita lakukan di dunia ini, yakin nggak kalau pahala kita ini akan lebih banyak dari dosa-dosa kita? Lalu pertanyaannya, bagaimana saat kita wafat alias meninggal? Kan semua ini akan terputus dan terhenti. Sampai saatnya nanti, saat hari akhir di mana semuanya itu akan ditimbang. Untuk menentukan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Sekali lagi, apakah kita yakin pahala yang kita lakukan di dunia ini lebih besar dari dosa-dosa kita? Lalu bagaimana dong caranya setelah meninggal bobot pahala kita bisa terus mengalir? Islam menjawab semuanya akan berhenti kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, anak yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, sedekah amal jariah. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Anak yang soleh. Berbahagialah apabila kita mempunyai anak-anak yang soleh yang dapat mendoakan kita, orang tuanya saat meninggal. Tapi suatu saat anak yang soleh ini juga akan meninggal dunia. Pada saat itu terputuslah sudah pahala kita. Ilmu yang bermanfaat. Nggak semua orang loh bisa punya ilmu yang bisa dibagi. Yang dibagi pun belum tentu bermanfaat. Yang bermanfaat juga belum tentu selamanya bermanfaat. Misalnya dulu ada program WS, Lotus buat ngetik di komputer, semua orang pakai itu. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Lalu yang ketiga adalah sedekah amal jariah. Salah satunya dilakukan dengan cara berwakaf. Seperti contohnya untuk membangun masjid buat tempat ibadah. Selama masjid itu terus digunakan untuk beribadah, maka pahala akan mengalir terus walau kita sudah wafat. Lalu pertanyaannya, mau nggak sih Bapak untuk berwakaf supaya pahala mengalir terus walaupun kita sudah meninggal nanti? Mau nggak Bapak mewakafkan sejumlah uang yang cukup besar, 1 miliar misalnya, tapi dengan bayarnya dengan uang kecil? Mau tahu nggak caranya? Begini Pak. Cara pertama, wakaf itu ada 3 ya. Cara pertama, wakaf langsung. Bapak berwakaf 1 miliar,
siapkan saja uangnya sebesar 1 miliar. 1 miliar itulah yang akan menjadi pahala dari wakafnya. Tapi, berat nggak sih mewakafkan uang 1 miliar secara langsung? Jangan khawatir, ada cara yang kedua. Cara kedua namanya wakaf berjangka. Pak, Bapak kumpulkan uang pelan-pelan sebesar 1 juta. Dan setiap terkumpul 1 juta, tiap bulannya itu akan diwakafkan. Setor. Ternyata Allah berkehendak lain, baru 12 bulan meninggal. Uang baru terkumpul 12 juta. Walaupun niatnya ingin wakafkan uang 1 miliar, tetap saja yang menjadi pahala wakafnya hanya yang 12 juta itu aja. Lagi pula, kalau berniat mengumpulkan wakaf sebesar 1 miliar dengan sebulan mencicil 1 juta, maka butuh waktu selama 1000 bulan atau sekitar 84 tahun baru terkumpul 1 miliar. Tapi untungnya ada nih cara yang ketiga, lebih ringan dan lebih oke. Cara yang mirip dengan yang kedua, kita sebut dengan wakaf polis. Berniat ingin mewakafkan 1 miliar dengan cara mencicil setiap bulan 1 juta. Setor. Di bulan keempat, Allah berkehendak lain, lalu meninggal. Uang yang bisa diwakafkan bukan 1 juta, tapi sebesar 1 miliar. Jadi pahala wakafnya juga bukan 1 juta, tapi sebesar 1 miliar. Bagaimana Pak?